ada ikhlas yang kedua. Di balik ibadahnya itu termotivasi, pingin dapat pahala surga dan takut ke neraka. Jadi beribadahnya itu memburu pahala, memburu apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena surga dan takut neraka. Itu ikhlas kelas 2. Wah, semangat ibadahnya. Apalagi kalau sudah sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Wah, berlipat-lipat pahalanya, semangat ibadahnya. Giliran sholat di kampungnya, males. Berarti karena apa? Karena pahala. Termotivasi karena pahala. Maka keikhlasannya itu ada dalam kategori kelas 2. Ada kelas tinggi nomor 1. Ikhlas tertinggi. Semata-mata karena Allah, bukan termotivasi karena surga, bukan takut karena neraka. Itu ikhlas nomor 1. Yuriduna wajhah disebut dalam Al-Quran. Berharap wajah Allah, berharap ridho Allah, tidak termotivasi oleh surga, tidak takut oleh neraka. Ini kelas tinggi. Pingin gak ikhlas kita sampai ikhlas nomor 1? Perhatikan, catat. Ada 2 faktornya. Pertama, seseorang yang sadar benar bahwa dirinya sebagai hamba di hadapan Allah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau tumbuh dalam kolbu kita kesadaran yang paling dalam bahwa diri ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, hamba di hadapan Allah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, benar sadar di hati kita, maka ibadah itu adalah rasa kewajiban kita. Maka Bapak Ibu sekalian, permohonan, permintaan orang yang ma'rifat mengenal kepada Allah ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, wa matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bihukukir rububiyah. Permintaan doa dari orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah itu apa? Jujur dalam ibadahnya, pingin ikhlas nomor 1 dalam ibadahnya, dan menegakkan hak-hak ketuhanan. Sholat, puasa, ditegakkan. Hatinya jujur, asidku, dan mampu menegakkan hak Allah. Lewat sholat, lewat puasa, lewat haji, lewat baca Quran, lewat sodako, lewat zakat, wal qiyam bihukukir rububiyah, itu menegakkan hak-hak Allah. Nah, kalau sudah kesadaran penuh di hati kita bahwa kita ini hamba, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, yang diberi oleh Allah, apapun semua ini milik Allah, pemberian dari Allah, sudah tumbuh di hati yang paling dalam, maka ikhlasnya akan sampai kepada martabat yang pertama. Pantas saya harus sujud, wajib saya untuk beribadah, wajib saya untuk menegakkan hak-hak Allah. Maka ikhlasnya nomor 1. Kenapa? Kita sebagai hamba di hadapan Allah, sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta.